God have mercy on your soul. Roll on, two. Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya The House di sini. How are you people? Good, nice, delicious, spring bed, hoka-hoka bento. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat fenomenal dan paling menyentuh di antara yang lain. Film ini berjudul Green Mile yang dirilis tahun 1999 dengan rating yang cukup tinggi yaitu 8,6 di IMDb. Film ini berhasil meraih berbagai piala Oscar selain dibintangi oleh Tom Hanks dan jajaran aktor lain yang terkenal. Film ini pun ternyata disutradarai oleh Frank Darabont, sang pembuat film yang menjadi rating paling tinggi di dunia, yaitu Shawshank Redemption tahun 1994. Saya tidak akan banyak membahas tentang film ini di awal, jadi langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, siapkan kopi dan camilan, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar belakang tahun 1930-an, di mana saat itu belum ada minimarket yang menjual Durex dan lain-lain. Cerita akan berfokus pada sebuah blok di sel penjara, di mana bagian sel penjara ini khusus mengurung para narapidana yang akan melangsungkan eksekusi mati karena kasus kejahatan yang berat. Pria ini bernama Paul. Beliau merupakan kepala sipir di blok penjara ini. Sedikit penjelasan, mereka menyebut blok ini dengan nama Last Mile atau mil terakhir karena disinilah tempat terakhir para terpidana mati. Namun, untuk menghaluskan sebutannya, mereka menyebutnya dengan nama Green Mile sesuai dengan lantai penjara mereka yang berwarna hijau. Di sisi lain, ternyata Paul sendiri memiliki sebuah penyakit saluran kencing yang mengharuskan dirinya menghabiskan waktu yang lama di kamar mandi. Itu disebabkan karena Paul harus pelan-pelan mengeluarkan air seninya yang terasa sangat sakit saat dikeluarkan. Selanjutnya, mari saya perkenalkan anak buah Paul, ada Brutal dan Dan. Mereka sangat patuh dan cukup bersikap baik kepada narapidana. Tak lama datanglah sebuah mobil yang membawa terpidana mati yang baru. Di situ juga ada salah satu anak buah Paul yang sangat menyebalkan, namanya Percy. Kita akan ceritakan dia nanti. Dead man walking. Jesus, please, just what is he yelling about? He's enormous. Can't be bigger than you. Saat masuk, betapa terkejutnya mereka saat melihat narapidana tersebut memiliki tubuh yang sangat besar dan nampak seperti raksasa. Dead man walking. It's enough. Move your ass. Let's go. Percy. Sedikit penjelasan tentang Percy, dia ini merupakan seseorang yang sangat menyebalkan dan bahkan tidak disukai oleh semua orang. Namun karena dia adalah keponakan dari istri gubernur, Paul dan anak buahnya pun terpaksa harus bersabar dengan keberadaannya. Why don't you just go and make sure? Percy, just a moment's not here at this very moment. Dan Anda pun pasti akan dibuat geram dengan sikap menyebalkannya, di mana dia teriak-teriak dan memukul jari salah satu narapidana yang bernama Edward, hingga jarinya harus patah dan mendapatkan perawatan khusus. Wipe that grin off your shit poke face, didn't? Orang ini bernama John Coffey. Dia dituduh sudah membunuh dua gadis yang masih di bawah umur dengan sangat keji. You're gonna be nice. Your name is John Coffey. Yes, sir, boss. Dengan tubuh raksasa tersebut, ternyata John Coffey tidak seseram yang dibayangkan. Dia bahkan meminta salaman dengan Paul dan bertanya apakah saat malam hari lampunya dimatikan atau tidak. Karena ternyata John Coffey takut akan kegelapan. Do you leave the light on after bedtime? Cause I get a little scared in the dark sometimes. Pretty bright around here all night long.
can sit. Setelah itu, Paul dan kawan-kawan pun pergi ke ruangannya. Dan Paul sempat menganggap bahwa John Coffey memiliki keterbelakangan mental karena sikapnya. Namun saat dia membaca berkas-berkas kejahatannya, dia sangat terkejut melihatnya. Entah bagaimana kronologis awalnya, di berkas tersebut hanya tertulis bahwa salah satu keluarga di desa kehilangan 2 anak gadisnya yang masih kecil-kecil. Sang ayah bersama para warga pun mencarinya sampai ke hutan, dan menemukan kedua anak gadisnya sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan di tangan John Coffey. Jesus. Saat sore hari, datanglah seorang pria bernama Warden. Beliau merupakan atasan Paul sekaligus teman dekatnya. Paul bercerita dan mengeluh tentang Percy yang menjadi anak buahnya. Warden pun mengatakan agar Paul bersabar karena seperti yang kita tahu bahwa Percy merupakan keponakan dari istri gubernur sehingga mereka semua tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Warden curhat masalah istrinya yang ternyata memiliki tumor otak sehingga istrinya hanya bisa terbaring di atas kasur. Hal tersebut membuat Warden selalu terlihat murung. Oke, sampai sini kita akan melihat kehidupan mereka semua yang ternyata memiliki masalah pribadi masing-masing yang pada akhirnya akan berhubungan dengan alur cerita di film ini. Dan saya pastikan ini akan sangat menarik sekali. Lanjut, saat di rumah, Paul dan sang istri pun bahkan tidak bisa melakukan pengencrotan akibat penyakit saluran kencing yang diderita Paul. Hal tersebut membuat Paul sedih karena tidak bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya. Beruntung, Paul memiliki istri yang solehah, di mana dia tidak terlalu menuntut akan hal itu, karena masih ada Timun yang bisa diandalkan. Esok harinya terjadi sebuah kejadian unik di mana saat mereka sedang bertugas, ada seekor tikus yang keluar dari ruang isolasi. Mereka yang penasaran pun mengeluarkan semua barang yang ada di sana untuk mencari si tikus kecil tersebut. Namun anehnya, mereka tidak menemukannya sama sekali. Three grown men are smarter than a mouse. Yeah, that's the last we'll see of him. Di lain waktu, saat Percy dan yang lain sedang giliran berjaga, tiba-tiba tikus tersebut muncul kembali dari ruang isolasi. Si tikus pun berjalan dan berdiri tepat di samping Percy yang sedang bercermin. Melihat hal itu, Percy yang lebay pun berteriak hingga melemparkan barang-barang di sana untuk menangkap si tikus yang pada akhirnya masuk kembali ke ruang isolasi. Kehebohan tersebut pun mengakibatkan kebisingan di penjara hingga menarik perhatian para napi di sana. Paul yang mendengarnya pun langsung kembali ke bloknya untuk mencari tahu apa yang terjadi, karena dikiranya ada sesuatu kejadian penting yang terjadi. Sesampainya di sana, ternyata itu hanyalah ulah si Percy yang sedang menangkap si tikus. Paul dan kawan-kawan pun memutuskan untuk mengerjai si Percy dengan membiarkannya memindahkan barang-barang di ruang isolasi, yang padahal mereka tahu itu tidak akan berhasil. Gosh, ain't in there, huh? Shit back in the restraint room. You are cluttering up my mind. Singkat cerita, tibalah hari di mana salah satu tahanan terpidana mati akan dieksekusi. Napi tersebut bernama Arlen yang merupakan seorang pria keturunan suku Indian. Di sini kita akan melihat bagaimana prosedur eksekusi seorang terpidana mati dimulai dengan menggunduli kepala bagian atasnya untuk kemudian nanti diletakkan sebuah spons basah, lalu diletakkanlah helm yang tersambung ke listrik. Dan itulah cara kerja kursi listrik untuk hukuman mati di zaman dulu. Roll on, two. Ngeri, sumpah liatnya nggak kebayang anjir, ngetes listrik pakai tes pen aja suka agak ngeri-ngeri gimana gitu, takut tes pennya malfungsi. Ini langsung ditaruh di kepala, nggak kebayang sih, kesian juga.
Ya, sejahat-jahatnya orang tetap manusia yang punya hak hidup. Tapi kalau semisal kejahatannya tak terampuni, mungkin ya layak mati dengan beberapa pertimbangan. Tapi amit-amit ya, kalau semisal hal itu terjadi sama keluarga kita, contohnya keluarga kita yang dijahati atau dibunuh gitu, amit-amit. Jujur saya pribadi mungkin akan setuju dengan hukuman ini, terkecuali pelaku bilangnya nggak sengaja ya mungkin nggak apa-apa. Tapi emang ada ya pelaku kejahatan yang jahatin orang, tapi bilangnya nggak sengaja. Lanjut, setelah Arlen sudah jadi mayat, Percy masih saja berbuat hal tidak pantas dengan memaki dan mengatakan hal-hal kasar kepada tubuh Arlen yang sudah tak bernyawa. Hal tersebut dikecam oleh brutal dan menyuruh Percy untuk menyingkirkan tangannya. Goddamn hands off him. Gak punya akhlak memang si Percy bangsat ini, kesel. Di sisi lain kita akan melihat John Coffey selalu terlihat bersedih, entah menyesal karena sudah membunuh kedua gadis tersebut, atau entah karena memang memiliki keterbelakangan mental, tapi yang pasti itu sangat memprihatinkan. Dan jujur kasihan anjir liatnya. Di tengah kesedihan tersebut, John Coffey tiba-tiba terkejut saat melihat sesuatu yang mengejutkan. Bahkan, Paul pun sampai melongo dibuatnya, hingga memanggil Brutal dan Dean untuk melihatnya. Ternyata, tikus yang waktu itu coba mereka tangkap justru berhasil dijinakan oleh Edward. Bahkan layaknya seperti hewan sirkus, Edward berhasil melatih si tikus untuk melakukan berbagai aksi yang menghibur. Edward pun meminta izin kepada Paul untuk merawatnya. Tak lama datanglah Percy untuk melihatnya. Raut wajah mereka semua pun langsung berubah 180 derajat karena Percy pasti masih menyimpan dendam kepada si tikus yang waktu itu tidak bisa dia tangkap. Tapi ternyata Percy mengatakan hal yang mengejutkan, di mana dia menyarankan untuk mengambil sebuah kotak bekas dan sebuah kain untuk tempat tidur si tikus agar bisa nyaman tidur bersama Edward. Man said get a cigar box. Setelah itu, Paul masuk ke ruangan Warden atasannya, di mana Warden bercerita bahwa tumor yang ada di kepala istrinya berukuran cukup besar dan nampak mustahil bagi istrinya untuk bisa hidup dan bertahan. Warden pun menangis. I can't think how to tell my wife she's going to die. Di sisi lain, penyakit saluran kencing yang diderita Paul pun semakin parah dan hal itu membuatnya semakin tidak nyaman. Esok hari, penjara mereka kedatangan seorang tahanan baru yang bernama Wild Bill. Pemuda ini adalah seorang buronan yang bertahun-tahun meresahkan penduduk desa karena tindakannya yang memperkosa dan membunuh beberapa wanita. Saat akan dimasukkan ke penjara, Bill pun sudah berulah dengan melawan para sipir hingga tak sengaja menendang kantong menyan milik Paul. Hal itu tentu semakin membuat penyakit kencing yang dideritanya tambah parah. Come on, Dean. We thought he was doped. Go get Dean and Harry looked at, make sure they're all right. Go on, now go. Paul bahkan merintih kesakitan hingga tak kuat untuk berdiri. Boss, I need to see you down here. Tiba-tiba, John Coffey mengatakan bahwa dia butuh bantuan dan menyuruh Paul untuk mendekat. Edward yang melihatnya pun memperingatkan agar Paul tidak menurutinya, tapi Paul tetap melakukannya. Tak disangka, tubuh Paul langsung ditarik oleh John kemudian menggenggam burung Paul. John mengatakan agar Paul tenang dan tidak perlu takut. Edward yang panik pun teriak-teriak minta tolong agar para sipir datang. Tak lama, lampu penjara pun tiba-tiba menyala dengan sendirinya hingga memancarkan sinar yang terang kemudian meledak. John Coffey pun melepaskan Paul kemudian batuk-batuk dan mengeluarkan semacam partikel ke udara.